Yang pertama saya akan men-summary atau meringkas materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah bahwa dalam sebuah kalimat harus ada yang namanya subjek sama verb. Subjek itu apa saja? Subjek itu adalah pelaku. Jadi kalau pelaku maka dia harus kata benda. Nah, pronoun atau kata ganti untuk subjek ada he, ada she, ada it, ada I, they, we, sama you. Nah, untuk verb nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama verb berupa to be, yang kedua verb berupa kata kerja. Oke, yang berupa to be dulu. Contohnya I am a student. Saya adalah seorang mahasiswa. Subjek di sini verb. Nah, verbnya berupa to be. Kalau berupa kata kerja, berarti dia berupa aktivitas. Contohnya, I speak English. Saya berbicara bahasa Inggris. Ini subjek, ini verb. Bedanya apa? Bedanya kalau verb yang to be nanti berarti dia verbnya menggunakan to be saja. Am, is, are, was, were, sama been. Kemudian yang kata kerja nanti dia menggunakan yang aktivitas, makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Nah, jika to be sama kata kerja digabung, maka aturannya jika to be digabung sama kata kerja, maka pilihannya dua. Bisa menggunakan verb ing atau menggunakan verb 3. Kalau verb ing berarti kalimatnya aktif. Kalau verb 3 berarti kalimatnya pasif. Oke. Jadi kalau ada to be plus verb, maka dia harus menggunakan verb ing atau verb 3. Nah, nanti polanya kayak gini, teman-teman. Jika Anda sudah menemukan subjek, maka harus cari verbnya. Oh, verbnya belum ada, maka kita cari mana verb yang tepat. Oke, coba saya masukkan dulu teman-teman yang antri. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Faiz. Apakah modal bisa menjadi verb utama dari suatu kalimat? Tidak bisa. Modal itu adalah verb bantu. Harus ada verb utamanya. Ya, I can speak English. Jadi verb utamanya speak. Yang modal can itu adalah verb yang bantuan. Jadi dia nggak bisa I can English gitu. Nah, can apa? Misal saya bisa bahasa Inggris itu nggak bisa. I can English nggak bisa ya. Jadi modal itu tidak bisa menjadi verb utama. Dia adalah verb bantu. Membedakan verb pakai to be atau kata kerja bagaimana? Nah, kalau to be ya berarti to be saja, am, is, are, was, were, been itu. Kalau kata kerja berarti yang aktivitas, makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Membedakannya seperti itu. Ya, jadi kalau pakai to be berarti to be, am, is, are, was, were itu. Kalau kata kerja berarti yang verb yang kata kerja, yang aktivitas. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke, jika tidak ada, kita kembali lagi ke slide-nya. Oke. Jadi nanti polanya subjek sama verb. Subjek sama verb. Kalau sudah ada subjek berarti cari verb. Kalau sudah ada verb berarti cari subjek. Nah, yang kedua, ini yang kedua. Oke, ini perlu saya jelaskan juga ya. Teman-teman, saya yakin bingung membedakan verb ed itu kapan dia verb 2, kapan dia verb 3. Nah, ini rumusnya ya. I visited him. Yang kedua, I am visited by him. Nah, di sini sama-sama menggunakan visited ya. Nah, di sini ketahuan mana yang verb 2, mana yang verb 3. Kalau ed langsung jatuh sesudah subjek, maka dia verb 2.
Tapi kalau ed jatuh sesudah to be, sesudah have, sesudah has sama sudah had, maka dia adalah verb 3. Nah, contohnya apa? Contohnya ini. I have visited him. Nah, ya. Visited di sini menggunakan verb 3. Ini verb 3, tapi ini verb 2. Apa bedanya? Ini jatuh sesudah subjek. Kalau ini jatuh sesudah to be, ini jatuh sesudah have, has, atau had. Jadi kalau setelah to be, has, have, had, ada ed berarti verb 3, tapi kalau langsung ed berarti dia verb 2. Bedanya seperti itu. Oke, itu untuk penjelasan tambahan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu yang apositif ya. Coba saya masukkan dulu. Coba saya cek dulu mengenai pertanyaan dari Kak Tony ya. Kalau I was visiting by him nggak bisa ya. Kalau was visiting by itu salah, harusnya I was visited by, bukan visiting. Kalau by itu menunjukkan dia pasif. Untuk verb 3 kapan kita menggunakan am seperti contoh has, have, had. Am itu untuk I ya. Kalau he, she, it menggunakan is, they, we, you menggunakan are. Oke, lanjut ya. Kita lanjut yang kedua adalah apositif. Jadi apositif itu adalah keterangan. Polanya kayak gini. Tom, my friend, is a teacher. Nah, di sini ada subjek Tom, kemudian ada verb s. Nah, di sini ada 2 koma. My friend ini menjelaskan Tom. Nah, ini Tom, my friend is a teacher, ini adalah subjek verb. Jadi polanya tetap sama. Polanya dalam satu kalimat harus ada subjek, harus ada verb. Kalau ada keterangan seperti apositif kayak ini, maka kita menggunakan 2 koma. Dan syarat apositif adalah tidak boleh ada verb. No verb di sini. Ada nggak verbnya my friend? Nggak ada ya. Berarti di sini tidak ada verb. Maka ini adalah pola yang tepat. Nah, apakah apositif selalu di tengah? Tidak, dia bisa di depan. Contohnya, my friend, gini ya. Tom is a teacher. Nah, di sini karena komanya 1, maka yang depan adalah apositif. Ini adalah subjek, ini adalah verb. Jadi penggunaan apositif itu seperti itu. Nah, nanti di soal nomor 14 nanti ada pertanyaan tentang apositif. Kita bahas nanti di soal. Yang ketiga adalah participle. Participle itu apa sih sebenarnya? Participle itu adalah participle itu adalah adjektif atau kata sifat yang dibentuk dari verb ing atau verb 3. Jadi participle itu adalah adjektif yang dibentuk dari verb ing sama verb 3. Nah, kapan participle digunakan? Nah, nanti di kalimat, di soal, jika Anda sudah ketemu subjek, kan Anda mencari verb. Kalau verbnya belum ada, diisi dengan verb. Tapi kalau verbnya sudah ada, maka di sini diisi dengan participle. Jadi polanya subjek verb depannya adalah participle. Nah, ini contohnya. The man wearing a hat is my friend. Nah, di sini the man subject, is ini verb, wearing ini adalah participle. Jadi participle itu dia menggunakan verb ing atau verb 3 secara langsung tanpa ada tambahan to be, tanpa ada tambahan has, have, had. Jadi langsung verb ing. Nah, kenapa kok boleh? Karena memang dia bukan verb, dia adalah participle. Nah, contohnya nanti kita akan bahas di soal ya. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasan soal nomor 1.
Oke, coba saya masukkan dulu teman-teman yang antri. Oke, coba di sini ada pertanyaan dari Kak Olivia. Kalau I have been visited. Kalau I have been visited itu nanti pakai by ya, Mbak ya. Karena itu pasif ya. Have been visited pasif berarti pakai by. I have been visited by him. Kemudian I am visited by him, I have visited him, tidak memakai by. Apa bedanya dari Mbak Sarah? Kalau I am visited by berarti pasif, kalau I have visited him berarti aktif. Kalau the man wears hat is my friend dari Kak Egi itu salah karena verbnya dua, wears sama is. Maka wears-nya menjadi verb ing. Dari Kak Dorotheus tadi saat kuis ada yang tanda star merah. Wah, saya nggak tahu ya star merahnya. Kompleks tapi di pembahasan Mas langsung fokus ke subjek verbnya. Ada tipsnya Mas apalagi? Oke, kita jelaskan ya. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya ya. Nanti teman-teman silahkan tanya. Baik, nomor 1 sekarang. Nomor 1 di sini ada yang namanya The North Platte River. Oke, sekali lagi ya. Pola soalnya nanti sama ya. Pola soalnya nanti sama dengan apa yang saya jelaskan ini, cuma kata-katanya aja yang dirubah ya. Sekali lagi, hafalkan polanya nanti ketahuan jawabannya. Oke, nomor 1. Yang ada apa sih nomor 1 ini? Subjek. Straight the North Platte River. Dari mana sih kita tahu subjek? Subjek itu pasti kata benda. Nah, salah satu tanda dia kata benda ada tanda the di sini. Nah, the North Platte River. Ini kan nama kan? Berarti dia subjek. Nah, kita lihat kalau sudah subjek berarti kita cari verb. Verbnya sudah ada belum? Kita analisis. From Wyoming into Nebraska. Dari Wyoming sampai ke Nebraska. Ada nggak verbnya? Tidak ada. Berarti nomor 1 membutuhkan verb. Oke, sudah ya. Nah, kalau membutuhkan verb nanti bisa pakai yang to be, bisa pakai yang kata kerja. Nah, kalau kata kerja teman-teman, Anda jangan pernah memilih verb ing. Nah, kayak gini C salah. Coba tadi ada nggak yang menjawab C? Saya yakin ada. Jadi kalau Anda membutuhkan verb, jangan sekali-kali memilih verb ing. Ini jebakan yang sangat umum banget ya. Nanti kita lihat ya, yang pola jebakan menggunakan verb ing ini ada berapa? Nanti banyak banget. Jadi nanti jangan sampai Anda waktu ujian terjebak dengan verb ing ini. Jadi kalau Anda membutuhkan verb, jangan sekali-kali menggunakan verb ing. Kenapa? Karena jika Anda menggunakan verb ing, maka Anda harus menggunakan to be. Misal, the North Platte River is flowing. Nah, ini baru benar. Tapi kalau flowing saja, dia salah. Kalau kita menjawab A, kenapa A salah? Karena yang kita butuhkan verb. Sedangkan A ini adalah subjek sama verb. Nggak boleh ya. Kalau Anda menjawab D, with flowing water, nah with ini adalah preposisi kata depan ini nggak bisa menjadi verb ya. Verb itu ada verb berapa sih? Verb 1, verb 2 sama verb 3. Kalau verb 3 berarti depannya harus ada to be, has, have atau had. Maka kita jawab yang B yaitu flows verb 1. The North Platte River flows, ini jawabannya. Oke, sekali lagi jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya lihat per 5 soal ya. 5 soal kita bahas, saya lihat di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan saya akan bahas. Nomor 2 sekarang. Nomor 2 di sini ada biloxi received. Oke. Receive ini adalah verb. Berarti di sini kurang subjek. Mana yang menjadi subjek? Kita lihat. Kalau Anda menjawab B, ini salah karena di sini ada subjek sama ada verb. Ya, berarti salah. Kemudian yang C, ini bukan subjek, located. Kemudian yang D, ini salah karena di sini subjek sama verb. Jadi polanya seperti itu saja. Jadi kalau sudah ada verb, depannya membutuhkan subjek. Maka jangan dikasih subjek sama verb, jawabannya adalah subjek. Apa itu? Yang A.
The city of Biloxi receive. Oke, sudah ya? Oke, silakan jika ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar. Oke, nomor 3 sekarang. Nomor 3 di sini ada subject a cage, ya, of lions. Nah, teman-teman, ini jebakan yang sangat umum ya. Jika ada preposisi, ya, seperti ini, dicoret aja. Yang jadi acuan bukan of lions-nya, tapi yang jadi acuan adalah subjeknya a cage ini. Ini kan subjek. Di of lions-nya kita coret karena ada preposisinya. Kalau Anda menggunakan of lions di acuan, saya yakin Anda menjawab yang C, are contained. Padahal yang jadi acuan adalah yang pertama yaitu a cage. Maka a cage ini tunggal. Kalau tunggal Anda nggak boleh menggunakan verb jamak. Ini namanya the subject does not agree with the verb. Di polanya kan subject verb agreement kan harus sama. Sedangkan a cage itu tunggal, are itu jamak, maka jawaban C salah. Kalau Anda menjawab D, salah karena kan kita membutuhkan verb, ya. Kalau membutuhkan verb jangan menggunakan verb ing, ya. Jangan menggunakan verb ing. Jadi saya ulangi lagi, pola jebakannya sama. Butuh verb dikasih verb ing. Coba kita cek lagi sih. Nah, ini nomor berapa? Nomor 1 ya. Ya kan? Verb ada verb ing, ya kan? Nomor 3 juga sama. Nomor 3 butuh apa? Verb dikasih jebakan verb ing. Ya. Jadi Anda jangan suka milih yang verb ing. Verb ing itu salah jika Anda butuhnya hanya verb. Kemudian yang B salah. Kenapa? Karena ada subjek, ada verb. Berarti B sama B ini salah karena dia ada subjek sama verb. Yang kita butuhkan adalah verb. Yang tepat adalah yang A, yaitu can contain. Modal diikuti oleh verb 1 tanpa tambahan S atau ES. Itu yang nomor 3. Sekali lagi jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya bahas setelah nomor 5. Nomor 4 sekarang. T-plan are. Nah, kita lihat di sini menggunakan are. Are ini adalah verb, berarti depannya adalah subjek. Karena are ini jamak, subjeknya harus jamak. Jika Anda menjawab A, ini salah. Memang enak yang A ini. The T-plan are small and white. Ini memang enak. Tapi the T-plan ini subjek yang tunggal. Nggak mungkin nanti dia verbnya jamak. Maka A salah. Kalau Anda menjawab B, having flowers, ini adalah gerund. Kalau gerund verbnya selalu tunggal. Berarti salah. Kalau Anda menjawab C, preposisi tidak bisa menjadi subjek. Ada on, nggak bisa. Maka jawabannya adalah yang D. The flowers, ini subjek. Of the T-plan, ini kita coret. Verbnya adalah are. Flowers jamak kan? Are juga jamak. Berarti subjek sama verbnya sesuai. Nomor 5 sekarang. Nomor 5, the Meyer cause, ini adalah subjek, penyebab utama. Ini adalah subjek. The pull of the moon on the earth. Nah, di sini kan nggak ada verbnya kan, maka kita membutuhkan verb. Meyer cause ini tunggal apa jamak? Tunggal, ya, karena nggak ada S-nya. Berarti kita mencari verb yang tunggal. Kalau Anda menjawab A, salah, karena di sini verbnya jamak. Ya, are jamak, cause tunggal, nggak tepat. Kalau Anda menjawab B, ini tidak ada verbnya. Kalau Anda menjawab D, the ocean tides, ini nggak ada verbnya. Berarti yang tepat adalah yang C, of ocean tides is. Ya. Jadi nanti jangan lu, ini kok tides jamak, kok ini is. Nah, ini karena ada of. Jadi yang ini jangan jadi acuan ini ya, coret aja. Pokoknya ada preposisi dicoret. Subjeknya apa? The Meyer cause is the pull of the moon. Gitu ya. Oke, coba saya cek di kolom komentar. Mungkin ada pertanyaan. Oke, ya. Ya, berarti tiap ing harus ada to be ya, Pak. Oke. Verb ing itu harus ada to be jika dia membutuhkan verb, ya. Jika Anda butuh verb, jangan pilih verb ing. Tapi kalau participle
itu antara verb ing atau verb 3. Jadi dilihat dulu butuhnya. Kalau butuhnya verb, jangan dipilih verb ing. Kemudian dari Mas Renaldi, rekodnya dikirim grup Pak? Iya. Semua rekod nanti akan kami kirim ke grup. Kapan waktu penggunaan untuk verb 1 dan verb 3? Kalau verb 1 berarti present, kalau verb 3 itu depannya ada to be, depannya ada has, have, atau had. Kemudian Pak arti bahasa Indonesia soalnya dikit Pak, atau enggak tahu artinya. Pak arti bahasa Indonesia dikit-dikit Pak, ada yang enggak tahu artinya. Nah, pola yang saya jelaskan ini Mas ya, ini adalah pola bagaimana kita menganalisis soal tanpa harus mengartikan satu persatu. Karena nanti kalau mengartikan waktunya habis. Jadi dianalisis dari oh ini subjeknya apa. Kalau Anda nanti mengartikan satu-satu, misal nggak ngerti artinya, mikir apa artinya ini, waktunya nanti akan habis ya. Jadi langsung dicari subjek verbnya. Nomor 3 apa? Bisa jika nggak pakai can. Jadi langsung contain. Bisa, tapi karena dia subjeknya tunggal, nomor 3 ya, itu nanti berarti dia harus ada tambahan s. Ini ya teman-teman. Nomor 3 engage ini kan tunggal kan, berarti nanti kalau pakai tanpa modal bisa, tapi ada tambahan s. Jadinya contains karena engage ini tunggal. Nah, bagi teman-teman yang belum memahami tentang subjek tunggal sama jamak, silahkan ditonton di YouTube channel yang tadi saya bagikan berkaitan dengan perbedaan subjek tunggal sama subjek jamak. Oke, kemudian coba lihat dari Mas Faiz. Semisal diawali containing bisa dia menjadi gerund. Nomor 4 kenapa B salah? Nomor 4 B salah. Kenapa? Karena nomor 4 kalau ini kan gerund ya. Gerund itu nanti harus diikuti verb tunggal. Meskipun flowersnya jamak, dia tetap menggunakan is bukan are. Oke, kemudian dari saya hindari jawaban karena adanya. Saya nomor 3 hindari jawabannya karena ada modalnya can terjebak. Terus jawabnya apa? Kak Dorteus. Nomor 3 jawabnya apa? Yang are contained ya. Oke, itu salah karena dia kalau modal itu bisa digunakan semuanya. Mohon diulangi Pak untuk penggunaan gerund pada option nomor 4. Nah, gerund itu intinya ya, gerund itu digunakan untuk untuk subjek. Nah, ini saya tuliskan ya. Saya tuliskan di nomor 4 ini ya. Jadi supaya jelas ya. Misal kayak gini. Kayak gini loh gerund itu ya. Makan bakso itu enak. Nah, ini kan subjeknya apa? Makan bakso. Verbnya apa? Is. Nah, loh ini kok bisa subjek berupa kata kerja? Dia memang kata kerja, tapi di sini bentuknya menjadi verb ing, gerund, sehingga dia bisa menjadi subjek. Jadi fungsi dari gerund adalah dia menjadi subjek. Gerund itu apa? Kata benda yang terbentuk dari verb ing. Ini kenapa nggak ada to be-nya? Karena dia memang bukan verb, dia adalah gerund. Kalau misal gerund kok saya nggak paham-paham, gerund nggak usah dipahami, dilepas saja. Kenapa? Karena intinya adalah subjek verb. Gerund ini hanya tambahan dan dia jarang sekali muncul. Sekali lagi jika Anda nggak paham gerund, dilepas saja, intinya adalah subjek sama verb. Oke, saya lihat lagi mungkin ada pertanyaan. Oke, nggak ada ya. Kita lanjut sekarang nomor 6. Nomor 6. Ya. Still a novelty in the late 19th century. Kita lihat di sini ada subject verb, pola subject verb bukan ya. Still a novelty in the late 19th century ini bukan pola subject verb. Oke. Berarti di sini nanti polanya adalah subject verb. Nah, kalau Anda menjawab A was limited, ini kan to be diikuti verb 3. Ya kan? Kalau to be diikuti verb 3 berarti kurang apa di sini? Kurang subjek. Kalau Anda menjawab yang B, ini salah. Kenapa?
It was. Ini subjek verb. Di sini ada verb lagi, nggak boleh. Kemudian kalau Anda menjawab C was photography, ini verb ya. Nggak ada subjeknya, salah. Berarti jawabannya adalah yang D, photography was limited. To be plus verb 3, photography dibatasi untuk orang kaya. To be plus verb 3. Nomor 7 sekarang. Nomor 7 di sini ada verb is. Ya, nomor 7 ada verb is. Berarti depannya butuh apa? Subjek. Nah, kalau Anda menjawab B sama C, ini jelas salah. Kenapa? Karena sudah ada subjek, sudah ada verb. Subjek, verb. Salah kan? Berarti kita silang. Berarti kesimpulannya bisa A, bisa D. Apa bedanya? Kalau yang A, valuable, kalau ada tambahan able berarti dia adjektif. Maka ini salah. Yang menjadi subjek selalu kata benda. Jawabannya adalah the value, dia adalah noun. Terus kapan dong saya bisa membedakan ini mana noun, mana adjektif? Untuk penjelasan non-adjective adverb itu nanti ada di day 3 ya. Nanti sekarang hari apa? Sabtu ya. Berarti nanti hari Senin kita membahas materi ini. Penjelasan tentang derivation. Kalau besok tentang conjunction, adjective clause sama non clause. Nomor 8 sekarang. Nah, nomor 8 ini jebakannya juga sama dengan soal-soal sebelumnya. Coba lihat nomor 8. Subjeknya apa nomor 8? Different hormones. Ini subjek. Berarti kita lihat at the same time on a particular target issue. Ada verbnya nggak? Nggak ada kan? Berarti kita butuh verb. Nah, sekarang kita lihat mana yang pasti jebakan. Yang B, verb ing. Anda jangan suka milih verb ing ya. Pokoknya kalau butuhnya verb, jangan dipilih verb ing. Ini pasti salah. Ini jebakan umum ini. Ini pasti jebakan umum. Kalau Anda jawab C, ini juga salah karena ini subject verb. Kalau Anda jawab D, the usual action, ini adalah subjek. Kita nggak butuh subjek, kita butuhnya verb. Berarti jawabannya adalah yang A, usually act, ini verb. Kalau usually itu apa? Usually adalah adverb. Nanti kita bahas di pertemuan ketiga. Nomor 9. Nomor 9 sekali lagi polanya sama. Subjeknya apa? The heart beat, ini subjek. Between the mouth and nasal passage. Ada nggak verbnya? Nggak ada. Berarti kita membutuhkan verb. Ya. Kalau verb, sekali lagi, jangan suka milih yang kayak gini ya teman-teman ya. Pokoknya jangan kalau ada verb, kalau butuhnya verb, jangan milih verb ing. Ini pasti jebakan umum. Kalau Anda menjawab B, ini juga salah. Karena a partition itu subjek, forms itu verb. Berarti ini salah ya. Subjek verb, sedangkan di sini butuhkan adalah verb. Kalau Anda jawab D salah. Di sini kan ada N. A partition noun berarti form juga noun. Maka yang tepat adalah yang C. Forms itu adalah verb dari subjek the heart beat. Kenapa di sini menggunakan S? Nah, materinya ada di YouTube ya, yang penjelasan subjek verb, subjek tunggal sama subjek jamak. Nah, cuman ini saya berikan contoh cara menggunakan subjek tunggal sama jamak. Perhatikan ini. Di sini saya menggunakan kata the students sama the student. Nah, ya. The students sama the student. Oke. Jika subjeknya ada S-nya, maka studentnya itu jamak. Jika studentnya nggak ada S-nya, maka studentnya tunggal. Nah, kalau studentnya ada S-nya, maka verbnya, jika verb 1, tidak boleh menggunakan tambahan S. Contohnya apa? The students are. Nah, kalau the student kan tunggal kan, pakai is. Ya kan? Ini ada S-nya, maka di sini nggak ada. Ini nggak ada S-nya, berarti di sini ada. Oke, ini yang pakai to be. Kalau pakai kata kerja, contohnya apa? Go. Nah, berarti kita pakai go di sini. The students go. Kalau the student, ini kan nggak ada S-nya kan,
berarti menggunakan goes. Kalau lari. Oke, lari kita menggunakan run di sini karena di sini sudah ada s, tapi karena di sini belum ada s, kita menggunakan runs. Kalau has sama have, kalau students ada s-nya kan, berarti pakai have. Kalau student belum ada s-nya kan, berarti pakai has. Nah, bolanya kayak gitu aja. Jadi di sini playlet kan nggak ada s-nya kan, berarti tunggal, nggak ada s-nya ya, berarti verbnya nanti ada s-nya. Nomor 10 sekarang. Nomor 10 ada Sam Spade and Rick Blaine. Ini adalah subjek. Oke. Berarti kita membutuhkan verb. Coba deh kita lihat. Of Humphrey Bogart's more famous roles, ini nggak ada verb. Oke. Berarti kita membutuhkan apa? Membutuhkan verb. Jika Anda menjawab A, ini salah. Karena ada subjek, ada verb. Double dong kalau kita milih A. Kalau Anda jawab B juga salah. Two of them are. Nah, ini subjek verb. Kemudian yang C, two of them, ini adalah subjek. Kita nggak membutuhkan subjek lagi. Kita membutuhkan verb, maka jawabannya adalah yang D, are. Nah, seperti ini caranya. Jadi nomor 1 sampai 10, coba lihat. Subjek, verbnya jangan, kalau butuh verb jangan pakai verb ing. Polanya seperti itu aja. Oke, 10 soal coba saya intip di kolom komentar, mungkin ada pertanyaan. Oke, ya. Limited di nomor 6 itu sebagai verb atau is yang sebagai verbnya. Nah, kalau is limited berarti nanti verbnya ada dua, itu is sama limited. Ya. Jadi kalau can contain berarti verbnya nanti can contain, seperti itu. Kenapa? Karena to be jika diikuti verb bisa verb ing, bisa verb 3. Jadi mereka satu satuan. Kenapa yang B salah Pak pada nomor 9 padahal juga menggunakan forms namun letaknya berbeda? Kenapa yang B salah? Ini jawabannya sangat jelas. Oke ya. Perhatikan ini ya. Misal ini. Misal di sini saya kasih kalimat Tom bla 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 my friend. Oke. A is, B he is. Nah, Tom bla 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 my friend. Berarti ini kan subjek bla bla bla. Belum ada verbnya kan, kita butuh verb. The heart palate subjek bla bla bla. Belum ada verb berarti butuh verb. Jadi sama ya soalnya. Kemudian ada is, ada he is ya. Is ini adalah yang C, yang B ini he is. Nah, sekarang pertanyaannya dari Mbak siapa tadi? Mbak Revi, Mbak Rara ya. Mbak Rara, coba lihat kira-kira jawabannya is atau he is yang soal saya tadi. Oke. Coba sekali lagi. Untuk yang ini Tom my friend pakai is atau he is yang tepat? Yang tepat adalah pakai is ya. Ini menggunakan is. Kenapa? Karena kalau pakai he is berarti subjeknya double. Nah, sama dengan yang ini 9, kalau Anda menjawab B, memang di sini ada forms, tapi di sini ada subjek lagi. Jadi bedanya kayak gitu. Jadi apa yang Anda butuhkan itulah yang dicari. Kalau Anda tambahi nggak boleh. Misal demi keamanan saya tambah aja, jangan ya. Jadi tetap yang kita ajarikan acuan dia membutuhkan apa. Coba saya intip lagi, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oke. Ya, ada recordingnya ya. Oke, mantap, masuk ke otak semua, alhamdulillah. Oke, sekarang jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan melanjutkan yang berikutnya, nomor 11.
Sekali lagi teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik, sekarang nomor 11 ya. Jadi sekali lagi saya perlu tekankan, polanya nanti kayak gini. Cuma yang beda adalah kata-katanya, vocabnya aja yang beda. Misal Henry Adam, nanti soal yang lain subjeknya diganti nama yang lain ya. Tetap sama yang cari subjek verb. Kalau nggak percaya coba kita lihat lagi nih. Nomor 11 Henry Adams. Apa ini? Subjek. Ada berapa koma? 2. Ini material positif ya. Antara dua koma itu isinya kan apositif. Apositif syaratnya nggak boleh ada verb, nggak boleh ada kata kerja. Nah, kata kerja itu apa sih? Bisa verb 1, bisa verb 2. Kalau verb 3 berarti dia harus ada has, have, had. Nah, di sini born ini verb 3. Maka dia di sini bukan verb tapi dia adalah participle. Henry Adams yang dilahirkan di Boston. Jadi kalau participle nanti artinya adalah yang di atau yang me. Kalau yang di berarti pasif, yang me berarti dia aktif. Henry Adams berarti subjek. Slide-nya, Pak. Gimana? Slide-nya ya. Oke. Slide-nya nggak muncul ya. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Oke, sudah muncul? Sudah. Oke, Sudah, good. Pak. Ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi di sini Henry Adams adalah subjek, born in Boston ini adalah participle. Berarti kita lihat famous as historian and novelist ini kan nggak ada verb, maka kita membutuhkan verb. Mana yang verb? Sekali lagi ya, ini yang kita butuhkan verb, nggak usah dikasih embel-embel yang lain. Kalau Anda menjawab B, ini salah karena ada tambahan N. Kita nggak membutuhkan kata sambung N. Kalau ada N berarti nanti ada 2. Misal makan dan minum, lari dan berjalan. Pokoknya ada N itu berarti dia harus ada 2 sesuatu yang sama. Kalau Anda menjawab C, ini salah. Kenapa? Karena di sini kan sudah ada subjek. Nggak boleh di sini ada subjek lagi. Ini coret. Kalau Anda jawab D juga salah, ada N plus ada subjek lagi. Fatal ini. Maka jawabannya adalah yang A, became. Subjek butuhnya verb, dikasihlah verb. Nah, simple kan? Nomor 12. Oke, tadi di nomor 1 sampai nomor 11 kita lihat subjek ada, verbnya nggak ada, berarti dikasih verb. Tapi di kasus nomor 12 ini kita lihat mana subjeknya. Experiments, nah, subjek kan? Bla 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 show. Loh, kok ada verb di sini? Oke, berarti kalimat ini sudah ada subjek, sudah ada verb. Jika Anda menemukan sudah ada subjek, sudah ada verb, maka nggak boleh ada verb lagi. Kita membutuhkan participle. Apa itu participle? Participle adalah adjektif yang berbentuk verb ing atau verb 3. Nah, kita lihat di sini. Kalau Anda menjawab B, salah karena use ini verb. Verb 1 kan ini? Salah. Kalau Anda menjawab C, ini subjek verb, juga salah. Kita nggak butuh subjek verb karena di sini sudah ada subjek verb. Kalau Anda menjawab D, gene therapy use, ini adalah subjek. Maka ini juga salah. Maka jawabannya apa? Using. Loh, tadi katanya nggak boleh kita memilih verb ing. Jika Anda butuh verb, jangan milih verb ing. Tapi yang dibutuhkan di sini adalah participle. Maka participle kita gunakan adalah verb ing. Terus kapan dong saya bisa membedakan apakah kalimat ini butuh verb atau kalimat ini butuh participle? Coba lihat nomor 12. Eksperimen subjek, verbnya sudah ada belum? Sudah. Show. Di sini verb kan? Berarti butuhnya participle. Tapi coba Anda lihat di nomor 9. The heart palate ini subjek. Kita runtut ke belakang between the mouth and nasal passage. Ada nggak verb? Nggak ada kan? Maka dibutuhkan verb. Tapi di nomor 12, di sini sudah ada subjek, di sini sudah ada verb, maka isinya participle.
Bisa ya bedakan ya, kapan pakai verb, kapan pakai participle. Kalau pakai verb berarti memang dia belum ada verb, tapi kalau pakai participle berarti dia sudah ada verbnya. Oke. Kita bisa lihat ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya sampai nomor 15, habis itu kita bahas. Berikutnya adalah nomor 13. Nah, nomor 13. Cars ini adalah subjek ya. Kemudian kita cari sudah ada verb atau belum? Sudah. Apa itu need? Ya. Berarti sudah ada subjek, sudah ada verb. Maka isinya apa? Participle. Participle apa tadi tandanya? Verb ing atau verb 3. Ya. Kalau Anda menjawab A, salah. Uses ini verb 1, salah. Kalau Anda menjawab to use, bukan. Kita nggak butuh to use, kita butuhnya participle. Maka pilihannya verb yang verb 3. Ternyata verb yang sama verb 3 ada semua. Used sama using. Kalau seperti ini, maka kita harus pakai logika. Apakah dia yang, di, atau yang me? Kalau used berarti yang di. Used kan menggunakan, berarti yang digunakan. Kalau using berarti yang menggunakan. Nah, kira-kira mobil yang digunakan mesin hibrida atau mobil yang menggunakan mesin hibrida? Yang tepat adalah mobil yang menggunakan mesin hibrida. Berarti bukan used hybrid tapi using hybrid. Jadi nanti kalau participle muncul dua-duanya kita harus pakai arti. Nomor 14. Nah, ini teman-teman tadi banyak yang memilih yang C. Perhatikan ya teman-teman. Jika Anda menjawab A, B, C, maka nanti antara subjek dengan verb dipisah 1 koma. Ini kan verbnya kan. Kalau Anda jawab yang C, the fastest dog greyhound, subjeknya berarti the fastest dog greyhound. Ini kan subjek. Kemudian ini verb. Ya kan? Nggak bisa. Sama dengan model kayak gini. The man. Kayak gini ya. The man is sleeping. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Kalau Anda memisahkan subjek sama verb, nggak boleh pakai 1 koma. Bisanya pakai 2 koma. Jadi kalau the greyhound can achieve salah. The fastest greyhound can achieve salah. The fastest dog greyhound can achieve salah. Kenapa? Karena antara subjek dengan verb dipisah oleh 1 koma. Yang benar adalah the fastest dog, the greyhound, can achieve. Subjeknya the fastest dog, kemudian verbnya adalah can achieve. Jadi itu penggunaan apositif yang tepat. Nomor 15, subjeknya adalah the North Pole, subjek, bla bla bla, latitude of 19 degrees north. Ada nggak verbnya? Nggak ada ya, berarti kita pilih verb. Nah, kalau Anda menjawab which ini adjective clause, besok kita bahas ya. Which ini adjective clause. Kita butuhnya verb, bukan adjective clause. Coret. It has salah, karena apa? Karena dia subject verb. Berarti pilihannya has sama is having. Mana yang benar? Nah, kalau menggunakan verb 1 berarti ini has itu berarti kenyataan. Tapi kalau is having berarti ini adalah proses. Apa bedanya? Bedanya gini, saya tanya, do you have a car? Yes, I have a car. Gitu ya. Do you have a car? Yes, I have a car. Nah, kira-kira I have a car ini kenyataan atau proses? Kenyataan ya, karena memang saya punya mobil. Tapi kalau saya tanya, what are you doing now? Oke. I am having, misal ini, a meal. Saya sedang makan. Nah, I have a meal itu berarti menunjukkan bahwa saya saat ini sedang proses makan. I am having a class. Oh, saya ada kelas. Nah, itu menunjukkan bahwa saya saat ini ada kelas. I'm having a meeting. Nah, itu berarti saat ini saya sedang rapat.
itu berarti menunjukkan proses. Jadi kenapa jawabannya has? Karena ini kenyataan. Latitude of 19 degrees north itu adalah arah itu adalah kenyataan. Misal the sun is shining atau shines. Yang tepat adalah shines. Kenapa? Karena dia kenyataan dan berulang-ulang. Seperti itu. Oke, saya buka dulu di kolom komentar, mungkin ada pertanyaan. 14 bingung. Nah, oke, coba saya lihat lagi, belum paham yang nomor 14. Oke, saya lihat dulu ya. Nomor 15 kenapa 11 kenapa tidak menggunakan burning? Oke, Mbak Sarah ya. Jadi kalau verb satunya burn itu bukan burning ya, tapi bear ya. Jadi melahirkan. Kalau nanti menggunakan verb ing berarti siapa tadi? Henry Adam yang melahirkan. Nah, tepat nggak Henry Adam yang melahirkan? Henry Adam yang dilahirkan, bukan yang melahirkan. Jadi ini konsep di arti ya. Kemudian tadi ada pertanyaan, Pak nggak ada screen PPT-nya. Oke, berarti kalau ada tanda koma itu selalu mengarah ke participle. Biasanya iya. Oke, sudah positif maksudnya Pak. Oke. Soal participle nggak harus ada koma ya Pak. Soal participle itu bisa ada koma, bisa tidak. Berarti nomor 12 tipe soalnya bukan soal jamak tunggal. Lumayan bingung bedain participle sama yang tunggal jamak. Menurut soalnya bukan soal jamak tunggal ya Pak. Lumayan bingung bedain soal apa sama. Gini dari Mbak Rara ya. Jadi tunggal jamak itu kalau soalnya verb. Kalau soalnya participle itu bukan masalah tunggal jamak, tapi masalah apakah verbnya sudah ada atau belum. Kalau verbnya sudah ada, berarti pakai participle. Tapi kalau masalah tunggal jamak, itu masalah kalau subjeknya tunggal, dikasih verb tunggal. Kalau subjeknya jamak, dikasih verb yang jamak. Jadi memang beda ya. 12 itu bukan soal tunggal jamak, tapi soal participle. Dari mana tahu? Ya karena memang subjek verbnya sudah ada kan 12. Kalau yang nomor 9 tadi sudah ada belum verbnya? Belum ada kan? Kalau belum ada berarti masalah tunggal jamak. Tapi kalau sudah ada berarti masalah participle. To use kenapa salah? Nomor berapa? Nomor berapa Mbak? Oke. Karena gini, to use itu digunakan jika ada verb tambahan di depannya. Misal, I want to use your car. Saya ingin menggunakan mobil Anda. Jadi to use digunakan jika ada verb utamanya. Belum paham nomor 14, oke. Oke, 14, oke. Oke, I'm having a dinner ya. Mas Egi ya. 13D salah kenapa? Habis ini saya bahas 14 ya. 13D kenapa? 13 apa 13? Nah, sudah saya jelaskan ya. To use digunakan jika ada verb utamanya. I want to use kayak gitu. Nah, jadi jika ada subjek verb dipisah, yang benar itu harus ada 2 koma ya. Ya. Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan 14. 14 ya. Oke, saya yakin teman-teman tadi 14 itu menjawab yang C ya. Menjawab yang C ya. Menjawab yang C ya teman-teman tadi. Nah, sekarang perhatikan gini. Sekali lagi ya. Antara subjek sama verb tidak boleh dipisah 1 koma kalau Anda jawab A. Coba kita lihat A. Ini saya tulis saja ya A. The greyhound, can achieve. The greyhound, can achieve. Ini subjek, ini verb. Berapa koma di sini? 1 kan? Oke, coba. Pilihan A boleh nggak kalau kita menggunakan the greyhound can achieve? Coba lihat, saya lihat kolom komentar. Kalau Anda menjawab A, boleh nggak? Nggak boleh, ya, nggak boleh. Oke, sekarang kita lihat yang D ya, yang D. Oke, coba. Yang D. Yang B, kita urut ya.
The fastest, saya tambahi the fastest. Oke, the fastest greyhound. Antara the fastest greyhound sama can achieve berapa koma? 1, tetap 1. Ya kan? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena the fastest greyhound itu subjek, verbnya can achieve. Sama kayak ini loh. The man is sleeping. Boleh nggak the man is sleeping? Nggak boleh kan? Karena subjek sama verb dipisah 1 koma. Kalau Anda jawab C juga sama. The fastest dog greyhound. Ini kan subjek. Verbnya apa? Can achieve. Tetap dia dipisah 1 koma. Ini nggak bisa. Yang bisa the fastest dog, the greyhound, can achieve. Ini adalah subjek. The greyhound-nya positif. Verbnya adalah can achieve. Jadi polanya kalau Anda mau memisahkan, maka harus pakai 2 koma. Saya nggak mau 2 koma, saya maunya 1. Silahkan. Tapi kalau 1, polanya kayak gini ya. Jadi kalau 2 koma, subjek, verb, apositif. Kalau 1 koma, apositif, subjek, baru verb. Oke, coba deh. Saya anggap the fastest dog greyhound ini apositif. Boleh nggak? Boleh. Tapi lihat, berarti kan kita 1 koma. Kalau 1 koma, berarti kan yang bawah. Berarti setelah koma kan subjek verb. Tapi di sini setelah koma apa? Verb kan? Nah, berarti nggak bisa. Berarti saya ulangi, kalau pakai 2 koma, polanya kayak gini, subjek, apositif, verb. Tapi kalau pakai 1 koma, yang depan apositif, setelah koma, subjek dulu, baru verb. Tapi di sini, setelah koma kan verb kan? Berarti dia pola yang 2 koma. Oke, coba saya cek. Sudah paham atau belum nomor 14? Oke, good. Yes, ya dari Mbak Erli ya, betul. Oke. Cara tahu apositif, dia ada 2 komanya tadi yang mengapitnya. Itu cara taunya. Kalau apa di depan kalimatnya tambah S apa Pak? Gimana maksudnya ya? Kalau apositif di depan kalimatnya ditambah S, yes, dari Mas Faiz yes ya. Oke, dari Mbak Dorte saya kurang paham pertanyaannya. Kalau apositif di depan kalimatnya ditambah S apa Pak? Oke. Cara tahu apositif tadi 15 saya memang pilih has karena ya alias. Ada contoh lain selain nomor 15 Pak? Oke. Di sini belum ada ya. Oke. Ya, oke. Kalau sudah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nanti habis ini kita mock test. Oke. 16 di sini ada on Sunday. Nah, ini kan preposisi kan, kata depan. Coret aja ini kayak gini. Nah, met itu verb. Bertemu verb kan? Berarti kurang apa? Subjek. Oke. Relaxing. Ya, relaxing. Relaxing ini kan bisa jadi gerund, dia bisa jadi subjek, ya kan? Tapi di konteks ini nggak tepat. Relaxing met bersantai ketemu dengan temannya. Nah, ini nggak bisa. Maka A salah. Kalau great ini juga salah karena dia adjektif. Healthy ini juga salah ya karena sehat itu nggak bisa jadi verb subjek. Maka jawabannya adalah yang D. A friend of mine ini adalah subjek karena dia adalah kata benda. A friend of mine. Teman saya bertemu dengan teman-temannya dekat taman. 17. Nah, 17 ya, teman-teman, coret on regular basis. Coret subjeknya apa? The plants. Ini subjeknya. Kira-kira the plants ini tunggal atau jamak? The plants tunggal apa jamak?
The plants Jamak. jamak ya. Berarti kalau the plants jamak kan ada S-nya nih. Kan ada Jamak. S-nya berarti nanti verbnya tidak boleh ada tambahan S. Kalau Anda jawab A, ingat kita nggak butuh preposisi. Pokoknya kalau butuhnya subjek atau verb nggak usahlah dikasih preposisi, coret. For, preposisi kan coret. Sudah. Pokoknya intinya butuh subjek jangan dikasih preposisi, butuh verb jangan dikasih preposisi. Nah, berarti pilihannya antara B sama C. Mana yang tidak ada S-nya? Jawabannya adalah yang B. Proses ini adalah verb untuk yang plans. Kalau processes ada tambahan ES-nya. Ini kan ada S juga ini. Nah, ini S asli ya, ini bawaan. Ya, bawaan. Ini sudah bawaan dari sana. Proses itu adalah verb untuk yang jamak, kalau untuk yang tunggal processes. Nomor 18, bla 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 grow, ini verb. Close the ground in the short Arctic summer. Berarti di sini kurang apa? Kurang subjek. Ya kan? Above preposisi coret. Nah, kita nggak butuh for preposisi coret. Berarti antara B sama C. Tapi kalau Anda jawab C, ini subjek, ini verb. Double kan? Padahal yang kita butuhkan adalah subjek, maka jawabannya adalah tundra plants. Ini subjek, verbnya grow. Nomor 19, in the early coret ya, preposisi. From New York landed. Nah, ini adalah verb. Berarti kurang apa? Kurang subjek. Kalau on ya, kita coret preposisi. Kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya subjek. Inside preposisi coret. Above preposisi coret. Nah, berarti yang tepat adalah the plane. The plane from New York landed on time. Yang terakhir on, coret lagi ya, on coret lagi, seret, gini. Magically hypnotized. Nah, ini adalah verb 2. Berarti kurang apa? Kurang subjek. In preposisi coret. Before kita nggak butuh before, kita butuhnya subjek dicoret. To the audience ya, ini adalah preposisi dicoret. Maka jawabannya adalah magicians. Jadi teman-teman, intinya subjek sama verb. Jika ada subjek sama verb sudah ada, kita isi dengan participle. Oke, coba saya cek di kolom komentar, mungkin ada pertanyaan. Ya. Oke. Ya. Oh iya, dari Kak Dorteus ya, itu kalau apa sih di depan kalimatnya ditambah subjek, nah, subjek ya. Oke, terus subjek ya, subjek verb, oke benar. Pola nomor 4 dalam menjawab itu dengan menghindari verb ing itu ya, gimana ini? Pola nomor 4 yang mencari participle dengan yang menghindari verb ing. Pola nomor 4. Jadi gini lah ya, dari Kak Aganta Syah ya. Jadi apakah dia membutuhkan participle atau membutuhkan verb? Itu nanti caranya adalah dilihat verbnya sudah ada atau belum sih. Kalau belum kita pakai participle. Kalau belum pakai verb, kalau sudah berarti pakai participle. Jadi kalau ada kasih participle, kalau belum ada dikasih verb. Oke, kemudian kenapa bukan a friend of me? Yang tepat adalah a friend of mine. Itu memang collocation-nya atau pakemnya seperti itu. Tadi Mas bilang 1 koma berarti apa di depan, setelah koma butuh subjek baru verb. Nah, Faisal juga udah koma Greyhound can achieve. Ya kan? Oke. Nah, S-nya kira-kira seperti apa? Oh, gitu.
The fastest dog greyhound. Misal bisa 8 can achieve, tambahan 8 ya. Jadi ada 8-nya untuk menggantikan the fastest dog greyhound. Oke, sekarang kita masuk mock test ya. Live mock test, silahkan Anda kerjakan, kemudian nanti tuliskan di kolom komentar. Oke, sekarang kita mock test sebentar. Tes ya. Nomor 1 2, silahkan dikerjakan nomor 1 2, kemudian tulis di kolom komentar. Semuanya wajib menuliskan di kolom komentar, jangan takut salah. Nomor 1 dan nomor 2. Kedua. Baik, sekarang kita lihat nomor 1. Nomor 1, subjeknya sudah ada belum? Sudah, rubber. Ini subjek. Nah, kalau sudah ada subjek, jangan divonis langsung verb ya teman-teman. Kita lihat. Verbnya sudah ada belum sih verbnya? From, preposisi kan dicoret. With, preposisi kan dicoret. Oke. Nah, ketemu di sini sudah ada. Slide hilang, Pak. Slide hilang ya, oke. Slide-nya hilang. Ya, oke, sebentar ya. Kegedean, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kita lihat di sini sudah ada subjek yaitu rubber, ya kan? Nah, kalau sudah ada subjek, jangan langsung Anda vonis, pasti membutuhkan verb. Kita lihat di sini ada from, ya, vulcanize, ini kan preposisi dicoret. Ada with, preposisi dicoret. Ternyata kita menemukan verb di sini. Ya, menemukan verb kan? Berarti nomor 1 butuh verb atau butuh participle? Butuhnya adalah butuh participle. Maka kalau butuh participle, Anda jangan menjawab yang A. A kenapa salah? Karena ini verb. Kemudian kalau saya menjawab C, that produce, tidak tepat karena ini adalah adjective clause. Kita nggak butuh adjective clause di sini. Maka kesimpulannya antara produce sama producing. Mana yang tepat? Nah, kita harus menggunakan arti jika participle keluar semua. Kira-kira rubber, apa rubber itu? Karet. Karet kira-kira yang memproduksi atau yang diproduksi. Coba di kolom komentar, kira-kira yang memproduksi atau yang diproduksi. Diproduksi dong. Yes, diproduksi ya. Diproduksi. Berarti kalau diproduksi, maka dia harus menggunakan verb 3 langsung. Jawabannya adalah yang D, produce. Ini jawabannya. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2. Whole house ini subjek. Ada verbnya nggak di sini? Nggak ada. Berarti di sini menggunakan verb. Nah, ini bedanya nomor 2 sama nomor 1. Nomor 1 sudah ada subjek, sudah ada verb. Tapi nomor 2 subjek tapi belum ada verb. Berarti kesimpulannya apa? Kita menjawab yang verb. Nah, kalau butuhnya verb, teman-teman lihat nih, polanya sama, ya kan? Kalau butuh verb, dikasih jebakan verb ing. Hilang, Pak. Hilang lagi? Masih kok. Ada ya, oke. Oke, nah di sini whole house ini subjek, berarti membutuhkan verb. Kalau membutuhkan verb, jangan memilih verb ing. Karena kalau verb ing harus ada to be ya, berarti salah. Kalau to, nah ini juga salah teman-teman. Kenapa sih kok to itu salah? To itu boleh ada jika ada verb utama. Contohnya gimana? Contohnya gini. I want to become a president. Nah, di sini ada want, ada verb utamanya dulu, baru dia pakai to.
Jadi nggak boleh pakai itu di sini. Kalau it become ini double subject, ya kan? It subject, become adalah verb. Maka yang tepat adalah yang D, became. Whole house became the United States. Kenapa di sini pakai verb 2? Karena lampau. Nah, kayak gitu. Oke. Gampang nomor 3 ini ya. With the largest, with coret. Apaan verbnya? Is. Berarti kurang apa? Subject. Nah, in coret preposisi. The language is subject verb, salah, ya kan? About the language preposisi, salah. Berarti jawabannya the language. Nah, kalau Anda sudah benar di nomor 3, ini sudah bagus nih. Nah, nomor 4 itu perbedaan nilai 500 sama bedanya di level 600. Jadi kalau Anda mau 600, nomor 4 ini adalah pola-pola soal yang skor 600. Kita setiap kita setiap meeting itu nanti ada yang namanya setiap periode itu ada yang skornya 600-an, itu pasti ada. Nah, ini saya kasih tahu pembedanya itu di nomor 4. Contohnya soal yang skor 600 kayak gini. Perhatikan ya teman-teman ya. Kita tandai di sini ada given bla 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 sama ada found. Nah, kita harus curiga ini verb atau participle. Gitu ya. Given dulu. Given itu bentuk keberapa sih? Dia bentuk ketiga, ya kan? Dia adalah verb 3. Verb 3 kalau dia mau jadi verb, maka depannya harus ada to be, ada has, ada have, atau ada had. Contohnya gini. I am given a car by my father. Saya diberi sebuah mobil oleh ayah saya. Di sini kan to be plus verb 3, ya kan? Berarti di sini given itu dia harus kita analisis apakah dia participle atau bukan. Nah, sekarang coba dijawab di kolom komentar. Apakah given itu verb atau participle? Coba saya lihat. Tulis di kolom komentar given itu verb atau participle. Oke, good. Semua sudah menjawab sama, yaitu participle. Kenapa dia bukan verb? Karena kalau verb, ya verb 3 itu kalau verb harus ada to be-nya, harus ada has, have, had-nya. Kayak gitu. Berarti ini participle ya. Oke, kita tandai participle. To various of agricultural plants and fauna, animals found in water. Nah, kira-kira found ini ya, found ini kan bisa verb 2, bisa verb 3. Kira-kira found ini verb atau participle? Ayo jawab di kolom komentar. Found itu kira-kira participle atau verb? Oke, sudah mulai terpecah. Ada yang verb, ada yang participle. Tapi mostly verb ya, mostly jawab verb. Oke. Ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana membedakan found yang verb sama found yang participle. Nah, caranya gini caranya. Found itu apa sih? Found itu verb satunya find kan? Find apa artinya find? Gampang banget, find artinya menemukan. Ya kan? Nah, coba kalau kita artikan dia adalah verb. Animals apa? Binatang. Binatang menemukan di air. Tepat nggak kira-kira? Kira-kira binatang menemukan di air atau binatang yang ditemukan di air? Coba, yang menemukan Ditemukan. atau yang ditemukan? Ditemukan. Berarti dia adalah participle lagi, bukan verb.
Dari mana tahu? Karena jika dia verb harus ada objek yang mengikuti. Contohnya gimana? Contohnya gini, I found misal a car. Saya menemukan sebuah mobil. Nah, di sini habis found diikuti oleh objek. Nah, di sini habis found tidak diikuti oleh objek. Berarti ini konteksnya adalah participle. Berarti ternyata nomor 4 ini belum ada subject verbnya. Maka kita cari subject verbnya. Mana yang subject verb? Named plankton bukan subject verb. The name of plankton bukan subject verb. Plankton name bukan subject verb. Jawabannya adalah plankton is the name. Ya, gitu ya. Tepuk tangan untuk yang benar ya. Skornya 600. Skornya 600 ini ya. Oke, gitu cara jawabnya. Kalau salah ya semoga 590 lah ya. Oke. Nah, begitu cara menjawab saya benar, untuk tapi nebak-nebak. structure-nya ya. Oke. Nah, demikian teman-teman untuk materi hari ini. Jadi pada intinya ya, Pak, verb 2 artinya apa? Kalau verb 2 berarti artinya dia lampau, gitu aja. Ya, verb 2 artinya lampau. Oke, jadi teman-teman pada intinya basic dari structure-nya TOEFL itu adalah pola seperti ini. Pola subject verb, Anda harus bisa mengenali apakah kalimat tersebut sudah ada subjeknya atau belum. Kalau sudah ada subjek, cari verbnya sudah ada belum. Oh sudah, berarti jangan dikasih verb tapi kasih participle. Kalau belum ada, dikasihlah verb. Kapan saya bisa membedakan ini butuh verb atau butuh participle? Gampang. Lihat verbnya sudah ada, kasih participle. Kalau verbnya belum ada, dikasih verb. Contohnya apa? Nomor 12 tadi kan. Nomor 12 tadi di sini sudah ada verb, maka butuh participle. Tapi di nomor 9